Sekitar 15 menit jalan, Raka yang ada di posisi paling depan kaget dan spontan ngomong, "Anjing!" Lalu Gilang pun nanya ke Raka, "Ada apa, Kak?" "Nggak ada apa-apa," kata Raka ini. Raka nggak mau ngomong ke Gilang di sini. Tapi dia ngomong ke Angga kalau dia ngelihat pocong. Setelah Raka ngomong gitu, Angga ini langsung mendengar suara pendaki itu ngebisikin di kupingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik sobat misteri, pada video kali ini saya akan membawakan kisah pendakian dari sahabat kita Mas Angga dari Jawa Tengah. Ketika dia mendaki Gunung Semeru bersama dua orang temannya. Padahal syarat untuk naik ke Semeru haruslah berjumlah genap minimal 4 orang. Alhasil rombongan mereka pun digenapi oleh seorang pendaki hantu. Penasaran dengan kisahnya? Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke videonya. Berangkat. Kejadian ini bermula ketika Mas Angga hendak mendaki bersama 3 orang temannya. Sebut saja namanya Gilang, Raka, dan Rojak. Awalnya mereka melakukan pendaftaran simaksi via online berjumlah 4 orang. Tetapi 2 hari sebelum keberangkatan, salah satu temannya yang bernama Rojak itu cancel. Akhirnya mereka pun mutusin tetap berangkat meskipun cuman bertiga. Sementara syarat untuk diperbolehkan naik ke Semeru itu minimal 4 orang. Akhirnya ketika di base camp, mereka pun meminta bantuan pendaki lain untuk menggenapi kelompok mereka agar lolos registrasi. Setelah di briefing oleh pihak base camp, sekitar pukul 10 siang, mereka pun berdoa dan mulailah start dengan beranggotakan 3 orang. Sepanjang perjalanan menuju pos 1, semuanya berjalan lancar. Gak ada hambatan sama sekali. Mereka pun jalan dengan santai sambil ngobrol, ketawa-ketawa, dan sampailah mereka di pos 1. Di situ ada warung bapak-bapak dan mereka pun istirahat sambil menyapa beberapa pendaki lain. Gak lama mereka di situ, mereka pun lanjut lagi jalan menuju pos 2, sekitar 1-2 jam. Ketika menuju pos 2, mulailah tampak ada sedikit keanehan sama Gilang dan Raka. Mereka yang semula ini banyak ngomong, tiba-tiba mereka berdua mulai diem. Sunyi, gak ada ngomong. Dalam pikiran Angga, mungkin mereka ini capek, jadi ya biasa aja lah. Lalu sampai di pos 2, mereka pun istirahat lagi sambil duduk-duduk bikin kopi. Kurang lebih setengah jam mereka di situ. Sekitar jam 2:30 sore, mereka pun lanjut jalan menuju ke pos 3. Sampai di pos 3, mereka pun mampir di salah satu warung milik ibu-ibu. Ketika lagi istirahat di warung itu, si ibu pemilik warung nanya ke si Angga ini, "Masnya naik berapa orang?" "Cuma bertiga, Bu." Lalu si ibu warung ini pun nanya lagi, "Loh, kok bisa di pendaftaran 3 orang?" "Iya, Bu. Tadi awalnya kita 4 orang. Cuman pas mau berangkat, teman kita ada yang cancel. Akhirnya kita berangkat bertiga." "Oh alah, Masnya percaya nggak kalau di gunung itu nggak boleh ganjil?" kata ibu warung ini. "Iya, Bu, percaya. Cuma kita kan niatnya baik." "Ya udah Mas, berdoa aja. Kalau ada apa-apa, jangan lupa istighfar." "Iya, Bu, makasih." Lalu Angga bersama temannya melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Nah, sepanjang perjalanan menuju pos 4 ini sudah mulai menanjak dan sampailah mereka di pos 4 ketika waktu maghrib. Di sini
Raka izin mau sholat dulu. Lalu sholatlah Raka bergantian sama Angga. Nah, di sini Gilang masih diem, bengong, ngelamun. Dari awal Raka sama Gilang sholat sampai selesai masih diem, sambil ngeliatin ke arah Ranukumbolo yang memang sudah kelihatan dari situ. Kemudian Raka pun coba nepuk pundaknya si Gilang ini. Lang, jangan bengong, gak baik. Nah, dalam pikiran Angga, mungkin Gilang ini lagi ada masalah pribadi. Nah, setelah sholat, mereka pun lanjut lagi jalan menuju Ranukumbolo dan berencana ngecamp di sana. Jalan-jalan sampailah mereka di Ranukumbolo. Di sana tampak udah ada beberapa tenda berdiri. Dan ketika itu sudah masuk waktu Isya. Mereka pun ikut masang tenda di situ. Nah, di sini Gilang langsung masuk ke tenda dan istirahat di dalam tenda. Raka sama Angga sholat Isya di luar tenda. Ketika Raka lagi sholat, ia kaget. Pundaknya seperti ada yang nyolek. Lalu ia pun noleh. Tetapi gak ada apa-apa di situ. Raka pun mulai gelisah. Melihat Raka gelisah, Angga pun ngomong nih, tenang kak, gak ada apa-apa, sholat aja terus, selesaiin dulu. Nah, selesai sholat, mereka pun masuk tenda dan istirahat. Sekitar pukul 1 malam, Angga ini terbangun. Dia ngedengar suara seperti ada orang ngelilingin tenda mereka. Lalu Angga pun ngebangunin Raka di situ. Kak, bangun. Dengar nggak? Kayak ada yang ngelilingin tenda kita. Coba lihat deh. Takutnya hewan. Lalu Raka pun ngeliat keluar. Tapi nggak ada apa-apa di luar. Lalu mereka pun mutusin untuk tidur lagi. Pas paginya, sekitar 5:30, Angga ngedengar obrolan pendaki yang ada di tenda sebelah. Karena memang ngomongnya cukup keras. Di sini mereka ngomongin tentang suara jejak yang mereka dengar semalam. Siapa sih semalam yang bolak-balik tenda? Dalam hati Angga, ternyata mereka juga ngedengar suara itu. Enggak cuma aku aja. Lalu, setelah sarapan, mereka pun lanjut beres-beres. Sekitar jam 9 pagi, mereka pun lanjut jalan menuju Kalimati. Di posisi ini, Angga paling depan, disusul Gilang, dan Raka posisi paling belakang. Setelah jalan beberapa saat, tibalah mereka di Ororombo sebelum Kalimati. Mereka sempat beristirahat sebentar di situ. Lalu lanjut lagi jalan menuju Cemoro Kandang. Nah, sampai di Cemoro Kandang, cuaca yang sebelumnya cerah tiba-tiba berubah jadi mendung gelap. Di sini mereka tukar posisi. Angga yang semula di depan pindah ke belakang. Raka yang tadi di belakang pindah ke depan. Ketika lagi jalan di sini, Angga merasa seperti ada yang ngikutin di belakang. Angga pun penasaran. Lalu nolehlah dia ke belakang. Tek, kaget dia. Ternyata benar, ada seorang pendaki laki-laki yang wajahnya ditutupin topi, ngikutin mereka. Lalu Angga pun nyapa pendaki ini. Monggo mas. Lalu Angga pun ngomong, Kak, ada pendaki baru tuh. Lalu Raka pun jawab, ya wes, kalau mau duluan silakan. Lalu Angga pun ngomong ke pendaki itu, monggo mas, kalau mau duluan nggak apa-apa. Lalu pendaki ini pun jawab, enggak mas, duluan aja. Ketika pendaki ini ngomong, suaranya itu terdengar samar-samar, kayak bukan dari arah pendaki itu. Tapi suaranya kayak dibisikin nih di telinganya Angga. Ketika itu, Angga ini sebetulnya sangat ketakutan. Tapi dia merasa punya tanggung jawab sama Gilang. Dan gak mungkin kalau Gilang ditaruh di belakang.
Akhirnya Angga pun ngomong ke Raka, "Kak, ayo cepat dikit jalannya." Lalu jalanlah mereka, jalan-jalan, dan sampailah mereka di sebuah warung milik ibu-ibu sebelum Kalimati. Ketika itu, waktu sudah nunjukin sekitar jam 4 sore, dan mereka pun mampir di warung ibu itu. Nah, di sini ibu penjaga warung nanya ke Angga, "Berapa orang mas naiknya?" "3 orang bu," jawab Angga. "Loh, itu satu teman siapa?" Lalu Angga pun jawab, "Nggak tahu bu, dia kayaknya sendiri deh, ditinggal sama temennya." Lalu sosok pendaki ini masih berdiri di dekat pohon nggak jauh dari tempat mereka istirahat. Lalu dalam hati Angga, "Nggak apa-apa mas, kalau memang mau nemenin kita sampai selesai mendaki, ya silahkan, lillahi ta'ala." Dan ketika itu Raka sama Gilang nggak ngeliat ini dia kalau ada sosok pendaki itu. Setelah istirahat di warung itu, mereka pun lanjut lagi jalan menuju Kalimati. Singkat cerita, sampailah mereka di Kalimati. Di situ tampak ada beberapa tenda yang sudah berdiri. Ketika itu waktu sudah menjelang malam, dan mereka pun ngediriin tenda di situ. Sekitar jam 9 malam, sosok mas-mas pendaki itu masih ada di dekat tenda Angga dan sedang duduk. Dan wajahnya pun masih sama, ditutupi dengan topinya. Ketika Angga ngeliat ke sosok mas-mas pendaki itu, ia pun tampak tersenyum. Dan Angga pun merasa takut, tapi di sisi lain ia merasa tenang. Kalau pendaki itu senyum, artinya dia baik-baik saja. Nah, ketika hendak tidur, Angga ini gelisah, nggak bisa tidur. Cuma bolak-balik di dalam tenda. Dan ketika itu, dari sorot lampu tenda, dia ngeliat sosok bayangan mas-mas pendaki itu tepat ada di depan tenda mereka. Dan Angga pun kagetlah dia. Lalu dia pun tutupin matanya dengan masker yang dia pakai. Karena ketika itu masih wajib menggunakan masker. Lalu sekitar jam 11 malam mereka pun bangun karena berencana untuk summit attack. Lalu mereka pun mencari barengannya yang sama-sama hendak summit. Ketika selesai masak-masak dan makan sekitar jam 1 malam, mereka pun bersama rombongan lain berdoa dan berangkatlah mereka ke arah puncak. Di sini Angga kebetulan berada di posisi paling belakang. Sekitar 5 menit perjalanan, Angga ini melihat sosok putih di balik pepohonan. Semula Angga ini mengira kalau itu penanda jalan yang gak boleh dilewatin oleh pendaki. Tetapi setelah semakin dekat, ternyata itu adalah sosok pocong yang nampakin diri di antara pepohonan. Lalu kagetlah Angga ini. Seketika itu juga Angga ini langsung berucap dalam hatinya, "Mending diikutin sosok pendaki mas itu," katanya, "daripada diikuti sosok ini." Baru selesai ngomong sebentar, spontan Angga ini mendengar bisikan di telinganya yang mengatakan, "Tenang, tenang." Kagetlah Angga lagi di sini. Seperti percaya nggak percaya kalau sosok ini terus ngikutin Angga. Kemudian sampailah mereka di Arcopodo. Di situ ada sebuah batu nisan, mungkin kuburan salah satu pendaki yang sudah lama. Lalu Angga pun mengajak Gilang dan Raka untuk mampir dan mendoakan almarhum yang ada di kuburan itu. Sambil dia nyiramin air yang ia bawa ke atas kuburan itu, baru selesai nyiramin air, ketika hendak mengangkat dagunya, Angga ini kaget. Kalau tepat di depan mukanya itu muncul
sosok mas-mas pendaki tadi lagi tersenyum ke Angga sambil nundukin kepalanya. Lalu setelah itu, lanjutlah mereka ini jalan menuju ke arah puncak. Nah, di sini anehnya lagi, perjalanan Angga ini terasa cepet banget, enteng dan gak mudah capek. Biasanya Angga ini kalau lagi muncak itu gampang capek, cepet dehidrasi, napas pun cepat ngos-ngosan. Tapi kali ini enteng sama sekali. Dan akhirnya sampailah mereka ini di puncak. Dan saking senengnya mereka ini langsung sujud syukur di situ. Ketika selesai sujud syukur, Angga ini pun spontan nyariin si mas-mas pendaki itu. Mana ya pendaki itu ya? Nah, di sini ketika kondisi Angga ini lagi senang, sosok mas-mas pendaki itu hilang entah kemana, nggak muncul sama sekali. Lalu setelah puas muncak, puas foto-foto dan segala macam, mereka pun turun lagi menuju Kalimati. Nah, di sini perjalanan lancar, nggak ada hambatan sama sekali, dan mereka pun sampailah di Kalimati sekitar jam 11 siang. Lalu mereka pun masak dan makan siang di situ. Nah, di sini Gilang sudah kembali normal seperti sebelumnya. Lalu selesai makan, mereka pun lanjut turun. Dan sampailah mereka di warung ibu yang kemarin nanya, itu teman siapa? Masih ingat kan? Nah, di situ ibu warung ini nanya, temannya yang kemarin kemana mas? Nah, di situ Raka sama Gilang mulai curiga dan nanyalah ke Angga, Kak, maksud ibu itu siapa? Lalu Angga ini pun jawab, paling ibu ini salah orang. Tapi dia nanyanya sambil senyum-senyum. Lalu Angga pun ngomong, udahlah, gak usah dibahas, gak penting. Lalu lanjutlah mereka jalan menuju ke Ranukumbolo. Sesampainya di Ranukumbolo, di situ ada dahan pohon yang biasa digunakan untuk para pendaki spot foto. Nah, lagi-lagi Angga ini ngelihat sosok mas-mas pendaki itu lagi duduk di atas dahan itu. Lalu Angga pun hendak nyamperin sosok itu untuk berterima kasih. Baru beberapa langkah Angga mau menuju dahan itu, Raka pun manggil, Gak, mau kemana? Lalu Angga pun noleh ke Raka. Mau keliling, kata Angga. Selesai ngomong gitu, pas Angga noleh lagi ke mas-mas pendaki itu, sosok itu udah hilang seketika. Akhirnya Angga pun gak jadi nyamperin mas-mas itu. Setelah menjelang sore, mereka pun lanjutlah nih turun, dan di sini Angga di posisi paling depan, dan Gilang masih di tengah, dan Raka di posisi paling belakang. Lalu jalanlah mereka. Pas beberapa saat mereka jalan, Raka ini ngomong ke Angga, kalau dia ngedengar ada yang ngebisikin, hati-hati kamu. Lalu Angga pun ngomong, ya udah, kalau kamu khawatir, kita tukar posisi lagi. Angga yang di depan dan Raka di belakang. Lalu lanjutlah mereka jalan. Sekitar 15 menit jalan, Raka yang ada di posisi paling depan kaget dan spontan ngomong, anjing. Lalu Gilang pun nanya ke Raka, ada apa kak? Nggak ada apa-apa, kata Raka ini. Raka nggak mau ngomong ke Gilang di sini, tapi dia ngomong ke Angga kalau dia ngelihat pocong. Setelah Raka ngomong gitu, Angga ini langsung mendengar suara pendaki itu ngebisikin di kupingnya, tenang aja. Tetapi di situ dia cuma dengar suaranya aja, sementara sosoknya nggak ada sama sekali. Lalu sampailah mereka di pos 3 di warung ibu yang kemarin ngomong hati-hati kalau bertiga. Nah, di sini ibu warung ini nanya ke Angga sambil senyum-senyum, diganggu apa mas? Kata ibu ini. Ibu itu seperti mengetahui apa yang dialami Angga dan teman-temannya ini.
Nah, di situ Raka baru saja hendak ngomong, diganggu Angga langsung menampar Raka agar tidak ngomong di tempat itu. Lalu ibu warung ini pun lanjut ngomong, "Gak usah ditutupin, ibu juga tahu." Akhirnya Angga pun ngomong, "Ya udahlah bu, gak usah diomongin, walaupun tahu bikin merinding aja." Karena ketika itu waktu udah semakin sore, mereka pun mutusin untuk turun menuju pos 2. Sampai di pos 2, pas masuk waktu maghrib, mereka pun semua sholat maghrib berjamaah di situ. Karena memang tempatnya lumayan lega. Dan setelah sholat maghrib, mereka pun lanjut jalan menuju pos 1. Trek menuju pos 1 ini boleh dikatakan enaklah, datar dan rata. Dan mereka pikir gampanglah, pasti nyampe. Tapi entah gimana ceritanya, tiba-tiba Angga ini pisah sama kelompoknya Gilang dan Raka. Gilang sama Raka udah jauh di depan, sementara Angga ketinggalan jauh di belakang. Ketika itu Angga jalan pelan sambil ngeliatin foto-foto yang ada di handphonenya. Lalu Angga pun jalanlah sendiri di belakang. Anehnya di sini, Angga ngerasa jalannya itu seperti muter-muter di situ aja. Dan di situ dia pun sempat diliatin sosok pocong yang dilihat Raka tadi. Sampai hampir 1,5 jam dia muter-muter di situ. Ketika sedang panik dan bingung, Angga ini keingat sama sosok mas-mas pendaki itu. Lalu dia pun ngomong di situ, "Kemana ya mas-mas pendaki itu? Di saat saya lagi butuh bantuan." Dan di saat itu Angga pun ingat juga akan perkataan ibu warung tadi. Kalau ada apa-apa, jangan lupa istighfar. Lalu Angga pun istirahat sambil duduk di bongkahan pohon yang ada di situ. Sambil menunduk, dia pun mengucap istighfar. Dan gak lama ketika ia hendak mengangkat dagunya, tiba-tiba ia melihat uluran tangan ke arah Angga ini. Lalu Angga pun langsung menyambut uluran tangan itu. Dan Angga pun spontan ngomong, "Kemana aja sih baru kelihatan?" Di sini Angga lupa kalau sosok pendaki itu sudah beda alam. Dan pendaki ini pun ngomong, "Udah, tenang aja." Tetapi suaranya aneh. Dia ngomong di depan, tapi suaranya seperti di belakang, ngebisikin di telinga kanan Angga. Lalu mereka pun jalanlah menuju pos 1. Sosok pendaki itu jalan di depan dan Angga pun ngikutin di belakang. Karena suasananya yang gelap dan ketika itu Angga hanya menggunakan lampu flash dari handphonenya karena headlampnya di bawah Raka ketika bertukar posisi tadi. Angga hanya bisa melihat samar-samar bayangan mas-mas pendaki itu. Baru beberapa langkah mereka berjalan, kembali Angga ini diliatin sosok pocong itu lagi dari sisi kanannya. Sontak Angga pun kaget. Dan mas pendaki ini pun langsung menoleh ke arah pocong itu. Dan sosok pocong itu pun seketika langsung menghilang. Dan tibalah Angga ini di pos 1. Ketika itu dia melihat sudah jam 8 malam. Dan di sini sosok pendaki itu sudah berada jauh di belakang Angga. Lalu lanjutlah Angga ini jalan-jalan hendak menuju base camp. Ketika sampai di gerbang Selamat Datang Semeru, Angga ini memberanikan diri untuk ngomong ke sosok pendaki itu. "Terima kasih mas, udah nemenin kita mendaki. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di lain waktu." Lalu pendaki ini pun ngomong seperti berbisik ke Angga, "Makasih udah didoain dengan tulus." Lalu Angga pun lanjut jalan-jalan dan sampailah dia di base camp. Dan teman-temannya pun nanya di sini, "Kamu kemana aja? Kok udah 2 jam belum nyampe-nyampe?" Lalu Angga pun ngomong, "Sorry, gua ketiduran.
habis capek banget. Lalu mereka pun nginep semalam lagi di base camp, dan keesokan harinya barulah pulang ke rumah masing-masing. Oke sahabat misteri, itu tadi kisah pendakian Angga bersama 2 orang temannya di Gunung Semeru. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini untuk selalu berbuat baik dan ikhlas dalam segala hal dimanapun kita berada. Oke, bila kalian suka dengan kisah Angga ini, silakan tekan tombol like. Atau jika kalian memiliki pengalaman yang sama dengan Angga ini, silakan komentar di bawah. Dan ikuti juga kisah pengalaman pendakian lainnya. Saya tunggu kalian di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.